Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perencanaan wilayah D ingin mempresentasikan tentang evaluasi 4, yaitu strategi pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Tuban. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada Erika Valentina dengan NRP 1016, ada Muhammad Rizal Dika Nur Mahmuda dengan NRP 1042, Muhammad Rafsan Arya dengan NRP 1052, Nazal Nazal Nafi Putra dengan NRP 1061, dan Muhammad Akira dengan NRP 1090, dan terakhir ada Diandra Gunawan dengan NRP 1120. Bisa di next. Adapun untuk konten pembahasan kami itu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan, tinjauan pustaka yang berisikan teori dan juga kebijakan yang digunakan dan dijadikan pedoman dalam melakukan proses analisa, metodologi penelitian yang berisi tentang penjelasan mengenai analisis yang digunakan, gambaran umum mengenai identifikasi gambar umum melalui sektor pertanian, dan juga analisis pembahasan yang di sini membahas tahapan analisis hingga mendapatkan strategi dalam mengembangkan kawasan agropolitan. Selanjutnya ada konsep pengembangan yang berisi tentang konsep pengembangan kawasan agropolitan yang diterapkan di wilayah studi, dan terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan juga lesson learned. Bisa di next. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Bisa di next. Kabupaten Tuban merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tuban pada tahun 2021, gini rasio di Kabupaten Tuban itu berada di tingkat 13 dari 38 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Timur. Di mana Kabupaten Tuban ini berada pada kategori ketimpangan sedang. Yang rasio gini tergolong masih terjadi kesenjangan di antar kawasan Kabupaten Tuban, sehingga perlu upaya-upaya pemerintah setempat untuk melakukan percepatan pembangunan, terutama di kawasan dengan pendapatan rata-rata masyarakat tergolong rendah seperti pedesaan. Lalu dalam RPJMD-nya, misinya yang kedua itu berbunyi meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan. Juga dalam RPJPD Kabupaten Tuban pada tahun 2005 sampai 2025 itu ada yang berbunyi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri. Dalam rencana pengembangannya sendiri di Kabupaten Tuban terdapat 8 kecamatan yang masuk ke dalam rencana agropolitan, sehingga perlu adanya strategi lebih lanjut agar sektor pertanian mampu memberi pemasukan yang optimal. Adapun rumusan masalah dalam tugas kami ini yaitu bagaimana strategi pengembangan kawasan agropolitan yang tepat bagi Kabupaten Tuban. Dengan tujuan dan sasaran yaitu mengetahui komoditas unggulan di Kabupaten Tuban, dan juga merumuskan strategi dan kawasan pengembangan wilayah pedesaan untuk mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Rizal Dika. Baiklah, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari pertama ada tinjauan teori mengenai wilayah dan konsep agropolitan, lalu tinjauan kebijakan tinjau dari 9. Next. Yang pertama ada perencanaan wilayah. Perencanaan merupakan cara berpikir tentang masalah sosial ekonomi berorientasi dominan menuju masa depan, di mana sangat peduli dengan hubungan untuk putusan kolektif mengusahakan untuk membuat pijakan program secara komprehensif. Lalu ada wilayah yang didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dan yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Sehingga perencanaan wilayah dapat kita sebutkan merupakan suatu upaya dalam merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dan mengintegrasikan aspek sosial serta lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada mengenai konsep agropolitan.
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian kawasan agropolitan sendiri terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Next. Kemudian selanjutnya tinjauan kebijakan pertama RPJPD Kabupaten Tuban tahun 2005 hingga 2025, di mana salah satu misi di RPJPD tahun 2005 hingga 2025 ini terdapat misi yang dipersiapkan untuk mewujudkan visi. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan menitik beratkan pada sektor pertanian. Next. Lalu selanjutnya ada RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 hingga 2026, di mana dalam visi dan misi dirumuskan 4 misi pembangunan daerah, diantaranya terutama dalam poin nomor 2 yang memiliki misi untuk meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas. Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Next. Lalu selanjutnya ada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tuban tahun 2020 hingga 2040 sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur guna mendorong realisasi wilayah, di mana terdapat beberapa strategi yang ditawarkan, diantaranya mengembangkan kawasan agropolitan, minapolitan, produk unggulan budidaya pertanian hortikultura, serta mengembangkan kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan produksi yang terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Next. Lalu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana menurut undang-undang ini pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan bahan pokok bagi kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan nasional. Sementara itu, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses yang merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, mengendalikan dan menguasai lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, di sini ada jenis dan sumber data. Untuk jenis penelitian di sini, kami menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif, jadi metodenya campuran. Untuk yang kuantitatif sendiri, untuk perhitungan LHI dan juga Shift-nya. Dan untuk metode kualitatifnya pada bagian tipologi klasen dan juga SWOT. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, di sini kami menggunakan teknik survei sekunder, yang mana di sini kami mengambil data-data dari BPS Kabupaten Tuban, BPS Jawa Timur, jurnal-jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Untuk metode analisis sendiri, kami menggunakan 4, yaitu yang pertama ada LHI. LHI di sini berfungsi untuk mencari sektor yang berpotensi atau menjadi sektor unggulan suatu daerah, dan juga ada shift share. Shift share di sini untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di wilayah penelitian dengan wilayah nasional. Selanjutnya ada tipologi klasen, yang mana ini berfungsi untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah di Kabupaten Tuban. Dan yang terakhir ada SWOT, yaitu untuk menganalisis dengan output, yaitu berupa arahan atau strategi. Nah, kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu gambaran umum wilayah. Nah, ini adalah wilayah dari Kabupaten Tuban itu sendiri. Ini Tuban berada di jalur pantai utara atau Pantura Pulau Jawa dengan luas mencapai 1.904 km persegi dan panjang garis pantai mencapai 65 km. Adapun batas-batas dari Kabupaten Tuban sendiri, yang sebelah timur ada Kabupaten Lamongan, di barat ada Kabupaten Rembang, di utara ada Laut Jawa, dan selatan ada Kabupaten Bojonegoro. Next.
Nah, kemudian ini untuk topografi di Kabupaten Tuban sendiri, di mana cukup bervariasi ya. Di tengah-tengahnya ini ada mencapai ketinggian sampai 500 mdpl. Kemudian untuk di bagian utara sampai selatan sendiri merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 15 mdpl. Nah, kemudian untuk peta geologinya, mayoritas di Kabupaten Tuban ini merupakan zona rembang yang didominasi oleh batuan karbonat. Untuk jenis batuannya sendiri ada miosin sedimentary facies dan miosin limestone facies. Kemudian untuk jenis tanahnya didominasi oleh aluvial, regosol, dan gromosol. Next. Nah, untuk hidrologinya di Kabupaten Tuban sendiri ini, di Kabupaten Tuban ini ada Sungai Bengawan Solo yang melintas, dan di wilayah utara ini dialiri beberapa sungai yang bermuara di Pantura. Terus untuk klimatologi di Kabupaten Tuban, rata-rata hujan di Kabupaten Tuban sendiri kurang lebih sama dengan kabupaten di Indonesia lainnya, ini 1.800 mm per tahun dengan suhu 27 sampai 34 derajat Celcius. Untuk penggunaan lahannya sendiri yang existing di Tuban ini didominasi oleh lahan pertanian, dan untuk pearahannya ini dijadikan sebagai pengembangan lokasi industri, yakni di Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Kerek. Untuk kependudukannya di Kabupaten Tuban bisa dilihat di tabel berikut ya. Dengan total penduduk hampir 1,2 juta jiwa, dan ada wilayah terpadat ini di Kecamatan Semanding dengan 114.000 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Palang dengan angka 1,19%. Dan Tuban juga memiliki persentase usia kerja hingga 71,84%. Kemudian untuk komoditas tanaman pangan yang ada di Kabupaten Tuban sebagian besar didominasi oleh padi dan jagung. Dan untuk ini adalah tabel yang berisi mengenai produktivitas tanaman pangan, di mana dari seluruh komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tuban, ubi kayu memiliki produktivitas tertinggi sebesar 22,33 ton per hektar. Adapun komoditas kedelai memiliki produktivitas terendah, yaitu sebesar 0,98 ton per hektarnya. Nah, kemudian ini ada penggunaan lahan pertanian existing, di mana luas lahan pertanian terbesar digunakan untuk pertanian jagung seluas 83 hektar, kemudian untuk padi seluas 82,6 hektar. Sedangkan ada yang ternak ini pertanian kedelai seluas 1.923 hektar. Nah, dari luas 208.243 hektar luas lahan pertanian tersebut, kawasan yang diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan berkelanjutan luas total kurang lebih 23.000 hektar yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan irigasi luas kurang lebih 17.832,45 hektar, dengan kemudian lahan pertanian pangan berkelanjutan non irigasi kurang lebih 5.167,55 hektar. Adapun untuk program lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri di Tuban ada beberapa poin yang bisa dibaca sebagai berikut. Nah, kemudian ini kemampuan pemerintah. Yang pertama, adanya penyaluran bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban berupa 9 unit alat bantuan program pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPO) kepada 9 kelompok petani di Kabupaten Tuban. Adanya program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir petani yang selama ini menggantungkan diri pada pemakaian pupuk pabrikan atau organik agar beralih ke pemakaian pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri. Sedangkan untuk tenaga kerja yang ada di Tuban sendiri, tingkat penganggurannya mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,13%, menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban semenjak terdampak oleh pandemi telah membaik. Nah, dengan jumlah penduduk yang usia kerja yang lumayan banyak, ini bisa menjadi modal pengembangan wilayah agropolitan di Tuban sendiri. Dan ada pelatihan budidaya. Dari pelatihan budidaya, permasalahan yang dihadapi oleh para petani pada lahan persawahan mereka kebanyakan terkait tekstur maupun struktur tanah yang selama ini belum sesuai dengan keseimbangan dalam penggunaan pupuk. Ini yang menyebabkan terjadi stagnan produksi padi. Keluh kesah yang berasal dari para petani kabupaten ini akhirnya ditindaklanjuti oleh BIMTEK, PUTS, atau PUP adalah kelompok tani secara bersama. Karena pembagian penyuluhan pertanian mengenai penyuluhan pertanian ini telah didukung oleh ajakan Menteri Pertanian yang dimana disebut baik oleh penyuluhan pertanian swadaya Kabupaten Tuban
Sebagai tindak lanjut implementasi materi BIMTEK, PUTS atau PUP di BPP Singgahan Kabupaten Tuban atas dukungan proyek IPDMIP Pusat Widya Iswara Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Batu. Nah, kemudian ada Menteri Pertanian yang mengajak penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produktivitas padi mencapai 7 ton per hektar. Dan ini ada sarana pendidikan di Kabupaten Tuban. Ada jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian ini ada data juga mengenai sarana kesehatan di masing-masing kecamatan di Tuban. Nah, baik, untuk selanjutnya lanjut ke bab 5, yakni analisis dan pembahasan. Ya, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya ini penjelasan terkait bab 5 yang di mana di sini penjelasan terkait analisis dan pembahasan. Bisa di next. Ya, di sini mengawali mengenai pembahasan terkait analisis komoditas unggulan ya, yang di mana di sini tertera tabel hasil dari analisis LHI, yang di mana di sini untuk analisisnya ini sudah diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban, yang di mana di sini juga dari kecamatan-kecamatan ini dianalisis terkait komoditas-komoditas yang ada, baik itu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Nah, dari analisis LHI ini didapatkan bahwasanya komoditas padi, jagung, dan kacang tanah itu merupakan komoditas unggulan hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk komoditas ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kedelai hanya menjadi komoditas unggulan di beberapa kecamatan. Dan untuk buktinya bisa dilihat pada hasil di tabel yang sudah tertera pada PowerPoint tersebut. Jadi next. Selanjutnya pembahasan terkait shift sharing, di mana di sini juga untuk analisis shift share ini sudah diterapkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban dan sudah diterapkan baik di komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar. Jadi next. Kemudian di komoditas kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Dan untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel-tabel berikut. Jadi next. Nah, dari shift share itu tadi tujuannya untuk mengetahui terkait pergeseran bersih atau progresivitas komoditas yang didapatkan dari penambahan PPW, pertumbuhan komoditas, dan KPPW atau daya saing komoditas. Kemudian hasil analisis ini digabungkan dengan hasil analisis LHI yang tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya untuk mendapatkan komoditas unggulan. Nah, untuk komoditas unggulan ini nantinya akan dibagi menjadi 4, yaitu ada kelas komoditas unggulan, komoditas berkembang, komoditas potensial, dan komoditas tertinggal. Dan untuk keterangannya sendiri terkait komoditas-komoditas itu tadi sudah tertera pada PowerPoint berikut, yang di mana ada nilai LHI dan juga nilai PB. Jadi next. Nah, ya, berikut merupakan tabel analisis komoditas unggulan yang dimana ini gabungan dari analisis LHI dan analisis shift share yang tadi yang sudah saya sebutkan dan sudah disesuaikan dengan hasil-hasil yang sebelumnya dan bisa dilihat pada tabel berikut untuk hasil-hasilnya. Baik, bisa di next. Nah, dari hasil analisis tadi akhirnya dikonversi menjadi angka Romawi seperti pada tabel berikut, yang dimana dari angka Romawi ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di Kecamatan Kenduruan itu untuk komoditasnya itu ada padi, ubi kayu, dan ubi jalar yang sangat mendominasi di sana. Kemudian untuk Kecamatan Parengan itu ada ubi jalar, Kecamatan Soko ada padi dan ubi kayu, Kecamatan Rengel ada padi, Kecamatan Widang juga padi juga. Kemudian untuk Kecamatan Palang itu ada kacang tanah, Kecamatan Semanding juga sama. Untuk Kecamatan Kerek itu ubi kayu, Kecamatan Tambak Boyo itu ada jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Kecamatan Jatirogo ada ubi jalar, dan yang terakhir Kecamatan Bancar itu ada padi dan kacang tanah. Jadi next. Nah, berikut merupakan peta komoditas unggulan yang tadi sudah kami data, baik menggunakan analisis LHI, analisis shift share, dan penggabungan dari analisis tadi yang divisualisasikan melalui peta berikut, yang dimana untuk legendanya sendiri, untuk cap warnanya sudah tertera dan bisa dilihat pada peta berikut. Bisa di next.
Selanjutnya untuk mengenai analisis SWOT dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi yang pertama dalam analisis SWOT ini kami mendata potensi dan masalah dari lokasi studi yang mana apabila kita tuliskan berdasarkan klasifikasi di SWOT yaitu strength, weakness, opportunity dan juga threat-nya. Threat-nya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama untuk yang strength ada pemerintah Kabupaten Tuban telah mendatangani dan membentuk tim percepatan perluasan digitalisasi daerah dan seterusnya hingga komoditas unggulan yang variatif. Selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama di sini ada tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan, keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, dan juga belum optimalnya pengembangan kawasan agropolitan sebagai kawasan yang terintegrasi. Untuk yang strength dan weakness ini termasuk potensi dan masalah secara internal seperti itu. Lanjut ke peluang dan juga ancaman di sini adalah dari eksternal, dari luar. Untuk peluangnya sendiri atau opportunity-nya, yang pertama ada terdapat kebijakan yang memiliki tujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mana berbasis pertanian dan juga industri yang berkelanjutan. Lalu ada bersama dengan Lamongan dan Bojonegoro, Tuban merupakan segitiga emas pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur. Ada juga untuk peluangnya kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur dan juga proyek strategis yang berlokasi di Tuban. Untuk yang keempat ada angka usia produktif di sini cukup tinggi seperti itu. Untuk threat-nya sendiri ada 3, yaitu yang pertama untuk kebutuhan permukiman semakin meningkat, itu artinya lahan pertanian lama-kelamaan juga akan tergerus. Yang kedua ada penurunan kualitas tanah, air, dan juga udara dengan sejalan dengan pembangunan industri yang semakin pesat, karena Tuban sendiri merupakan lokasi yang pengembangan strategis untuk industri. Dan yang ketiga ada potensi kebencanaan di Tuban yang relatif besar. Baik, apabila dari strength, weakness, dan opportunity dan juga threat tadi dibuat tabel, kita dapat melihat tabelnya seperti yang ada di layar. Jadi yang di tengah itu merupakan hasil persilangan dari strength opportunity, weakness opportunity, strength threat, dan juga weakness dan juga threat-nya. Di sini dapat dilihat ada sebagai contohnya yang bagian strat juga opportunity. Untuk yang strength pertama dan opportunity point pertama di sini yaitu yang pertama ada pemerintah Kabupaten Tuban sudah menandatangani dan membentuk TP2DD atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, disilangkan dengan opportunity yang pertama yaitu didukung dengan adanya kebijakan yang terlampir dalam tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tuban, yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur guna mendorong daya saing wilayah. Dari kedua poin tersebut apabila disatukan dapat menjadi arahan yaitu program digitalisasi daerah dapat mendukung arahan tujuan penataan ruang Kabupaten Tuban yang berbasis pertanian dan industri. Jadi sistem itu berlaku untuk semua aspek yang ada di sini seperti itu. Nah, tadi apabila arahan-arahan tadi dan juga strategi tadi dikumpulkan, kita dapat melihat seperti yang ada di layar. Yang pertama yang di kiri ini untuk yang persilangan dari strength dan juga opportunity. Jadi untuk yang kelebihannya ada kelebihan dan juga peluangnya. Di sini mulai dari program digitalisasi daerah hingga peluang melatih sumber daya manusia yang ada untuk mengelola jenis-jenis komoditas unggulan. Yang bagian kanan ada weakness dan juga opportunity, mulai dari meninjau kembali dokumen perencanaan serta perda yang berlaku agar dapat meningkatkan pelayanan investasi hingga ke poin terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai pertanian dengan fokus komoditas unggulan. Dan yang terakhir, untuk persilangan dari strength dan threat, di sini ada memanfaatkan hasil dari digitalisasi tadi sampai memanfaatkan program teknologi, hingga yang bagian kanan ada persilangan dari weakness dan juga threat, yaitu mulai dari melakukan sosialisasi hingga melakukan penyuluhan tentang pendidikan atau pelatihan guna mitigasi bencana, seperti itu. Baik, untuk konsep pengembangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya konsep pengembangan berdasarkan strategi-strategi yang sudah disusun melalui analisis SWOT sebelumnya. Jadi dalam konsep pengembangan di Kabupaten Tuban terkait pengembangan kawasan agropolitani ada 3 konsep utama yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama adalah pengembangan aksesibilitas dari daerah produksi ke daerah-daerah yang berfungsi sebagai pemburu produksi, yaitu Kecamatan Semanding dan Palang. Kemudian pengembangan sentra produksi untuk meningkatkan ekspor hasil komoditas unggulan pada Kecamatan Kupang, Jatirogo, dan Widang. Yang ketiga, pengembangan produksi unggulan dan pengolahan hasil pertanian. Ketiga konsep ini
merupakan hasil gabungan antara strategi yang sebelumnya dirumuskan melalui SWOT dan juga harmonisasi dengan kebijakan yang tertera pada RPJMD Kabupaten Tuban. Next. Untuk melaksanakan konsep-konsep tadi diturunkan menjadi diagram alir sebagai berikut, yaitu melalui kebijakan pemerintah, yaitu dokumen-dokumen perencanaan, kemudian untuk mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Tuban, yang dilanjutkan oleh 4 strategi utama, yaitu meningkatkan infrastruktur penunjang, kemudian pemberdayaan SDM, yang ketiga peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pertanian, dan juga optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pertanian. Kemudian dari pengembangan keempat elemen tadi diharapkan dapat berhasil terintegrasinya seluruh proses dari produksi, pengolahan hingga produksi, hingga peningkatan mutu dan kualitas komoditas unggulan, kemudian meningkatnya daya saing komoditas unggulan di pasar global, yang hasil yang akan dicapai atau diekspektasikan untuk tercapai oleh Kabupaten Tuban sendiri adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor lain hingga pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan pemasukan daerah dari Kabupaten Tuban itu sendiri. Next. Untuk visualisasi dari sistem agropolitan pada kawasan agropolitan Kabupaten Tuban sendiri bisa dilihat pada gambar berikut, di mana lingkaran hijau paling kecil atau yang paling luar merupakan daerah-daerah yang menjadi penghasil baku, yaitu ada Kecamatan Keduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, Parengan, Soko, dan Rengel, yang kemudian melalui fasilitas-fasilitas penunjang berupa infrastruktur, hasil baku dari kecamatan tadi akan dibawa ke sentra pengumpul produksi, yaitu lingkaran berwarna merah adalah Kecamatan Kumpang, Jatirogo, dan Widang. Yang kemudian akan dilanjutkan lagi untuk dari keseluruhan lingkaran merah ini dikumpulkan ke dalam satu sentra produksi, yaitu Kecamatan Semanding dan Palang. Dari Kecamatan Semanding dan Palang ini yang berfungsi sebagai sentra produksi akan dilakukan pemasaran dan juga pengolahan dan juga pemasaran untuk nanti diekspor ke berbagai wilayah di kota-kota besar maupun kota kecil. Dan dari ekspor ke kota-kota tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ekspor ke pasar yang lebih besar seperti pasar global. Next. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah ini yaitu seperti yang tertera sebelumnya pada diagram alir tadi, yaitu peningkatan infrastruktur penunjang agropolitan, yang kedua pemberdayaan SDM, yang ketiga peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pertanian, dan yang keempat optimalisasi potensi penggunaan lahan pertanian. Keempat upaya ini dianggap dapat mendukung pengembangan kawasan agropolitan seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Terakhir, bab penutup. Selanjutnya. Kesimpulan dari studi kasus yang kami lakukan adalah berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis terkait Elki dan Sifsyar, sektor unggulan di Kabupaten Tuban adalah sektor pertanian dan pertumbuhan yang dapat memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian kabupaten. Kemudian Kabupaten Tuban memiliki faktor pendukung pertumbuhan perekonomian melalui sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu diberikan arahan pengembangan pada sektor pertanian Kabupaten Tuban agar ke depannya mampu meningkatkan kualitasnya sebagai kontributor PDRB. Rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu adalah mempertimbangkan arahan pengembangan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dari produktivitas sektor pertanian Kabupaten Tuban dan mensinergikan elemen dari berbagai sektor guna memaksimalkan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar kedua PDRB Tuban setelah industri. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus ini, yang pertama adalah setiap wilayah ataupun daerah memiliki potensi dan keunggulan masing-masing, di mana hal ini sesuai dengan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Yang kedua, pengembangan suatu wilayah akan lebih optimal dampaknya apabila difokuskan pada perkembangan sektor basis. Dengan mengembangkan sektor basis ini yang akan menciptakan multiplier effect sehingga mampu memberikan efek kepada sektor lain untuk ikut berkembang. Next. Sekian paparan dari hasil studi kasus kami terkait sistem kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban. Untuk lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.